warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bersama saya, Ibu Fitri Ikrawati, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP Negeri 1 Pojok Kediri. Lantas, bagaimana cara meneladani para nabi dan rasul? Cara meneladani nabi dan rasul dengan mempelajari sifat dan karakter nabi serta rasul. Kemudian meneladani sifat dan karakter tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja sifat nabi dan rasul? Sifat nabi dan rasul terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, sifat wajib, yaitu sifat yang pasti ada pada diri seorang nabi dan rasul. Yang kedua, sifat mustahil, yaitu sifat yang pasti tidak ada pada diri nabi dan rasul. Sedangkan yang ketiga, yaitu sifat jaiz, yaitu sifat yang mungkin ada pada diri nabi atau rasul. Sifat wajib bagi rasul terdiri dari 4 jenis. Yang pertama, sidik, yaitu selalu berkata benar dalam menyampaikan wahyu dan keseharian. Yang kedua, amanah, artinya terpercaya dalam tugas kenabian maupun kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, tabligh, yaitu menyampaikan wahyu secara utuh kepada umat manusia. Dan yang keempat, fatonah, yakni memiliki kecerdasan luar biasa untuk memahami maslahat umat. Untuk sifat mustahil bagi nabi dan rasul adalah kebalikan dari sifat wajib. Ada 4 jenis. Yang pertama, kizib atau dusta, yakni nabi tidak pernah berdusta. Yang kedua, khianat, nabi selalu dapat dipercaya, tidak mungkin berkhianat. Yang ketiga, kitman atau menyembunyikan, nabi tidak menyembunyikan wahyu yang diberikan oleh Allah. Yang keempat, baladah atau bodoh, nabi selalu cerdas dan bijak. Untuk sifat jaiz bagi nabi dan rasul, yaitu sifat manusiawi seperti manusia pada umumnya, yaitu makan, minum, tidur, sakit, menikah, dan yang lain sebagainya. Tahukah kalian tentang Rasul Ulul Azmi? Rasul Ulul Azmi yaitu Rasul yang memiliki keteguhan hati luar biasa dalam menghadapi tantangan dakwah. Ada 5 Rasul yang termasuk Rasul Ulul Azmi. Yang pertama, Nabi Nuh. Yang kedua, Nabi Ibrahim. Yang ketiga, Nabi Musa. Yang keempat, Nabi Isa. Dan yang kelima, Nabi Muhammad SAW. Berikut ini adalah keteladanan Rasul Ulul Azmi. Yang pertama, Nabi Nuh. Nabi Nuh sabar meski banyak yang menolak dakwahnya dan menghadapi ejekan saat membuat kapal. Yang kedua, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sabar saat dibakar Raja Namrud dan teguh menjalankan perintah Allah untuk mengorbankan putranya. Nabi Musa berani melawan Fir'aun dan sabar menghadapi pengikutnya yang sering meragukan ajarannya. Nabi Isa teguh membimbing umat di tengah tekanan politik Romawi.
Dan yang terakhir, Nabi Muhammad SAW membebaskan umat dari kegelapan jahiliyah menuju akhlak terpuji dengan sabar dan tabah. Apa hubungan iman kepada Nabi dan Rasul dengan generasi digital? Lantas, bagaimana cara meneladani para Nabi dan Rasul? Cara meneladani Nabi dan Rasul dengan mempelajari sifat dan karakter Nabi serta Rasul, kemudian meneladani sifat dan karakter tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja sifat Nabi dan Rasul? Sifat Nabi dan Rasul terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, sifat wajib, yaitu sifat yang pasti ada pada diri seorang Nabi dan Rasul. Yang kedua, sifat mustahil, yaitu sifat yang pasti tidak ada pada diri Nabi dan Rasul. Sedangkan yang ketiga, yaitu sifat jaiz, yaitu sifat yang mungkin ada pada diri Nabi atau Rasul. Sifat wajib bagi Rasul terdiri dari 4 jenis. Yang pertama, sidik, yaitu selalu berkata benar dalam menyampaikan wahyu dan keseharian. Yang kedua, amanah, artinya terpercaya dalam tugas kenabian maupun kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, tabligh, yaitu menyampaikan wahyu secara utuh kepada umat manusia. Dan yang keempat, fatonah, yakni memiliki kecerdasan luar biasa untuk memahami maslahat umat. Untuk sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul adalah kebalikan dari sifat wajib. Ada 4 jenis. Yang pertama, kizib atau dusta, yakni Nabi tidak pernah berdusta. Yang kedua, khianat, Nabi selalu dapat dipercaya, tidak mungkin berkhianat. Yang ketiga, kitman atau menyembunyikan, Nabi tidak menyembunyikan wahyu yang diberikan oleh Allah. Yang keempat, baladah atau bodoh, Nabi selalu cerdas dan bijak. Untuk sifat jaiz bagi Nabi dan Rasul, yaitu sifat manusiawi seperti manusia pada umumnya, yaitu makan, minum, tidur, sakit, menikah, dan yang lain sebagainya. Tahukah kalian tentang Rasul Ulul Azmi? Rasul Ulul Azmi yaitu Rasul yang memiliki keteguhan hati luar biasa dalam menghadapi tantangan dakwah. Ada 5 Rasul yang termasuk Rasul Ulul Azmi. Yang pertama, Nabi Nuh. Yang kedua, Nabi Ibrahim. Yang ketiga, Nabi Musa. Yang keempat, Nabi Isa. Dan yang kelima, Nabi Muhammad SAW. Berikut ini adalah keteladanan Rasul Ulul Azmi. Yang pertama, Nabi Nuh. Nabi Nuh sabar meski banyak yang menolak dakwahnya dan menghadapi ejekan saat membuat kapal. Yang kedua, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sabar saat dibakar Raja Namrud dan teguh menjalankan perintah Allah untuk mengorbankan putranya. Nabi Musa berani melawan Fir'aun dan sabar menghadapi pengikutnya yang sering meragukan ajarannya. Nabi Isa teguh membimbing umat di tengah tekanan politik Romawi.
Dan yang terakhir, Nabi Muhammad SAW membebaskan umat dari kegelapan jahiliyah menuju akhlak terpuji dengan sabar dan tabah. Apa hubungan iman kepada Nabi dan Rasul dengan generasi digital? Peran iman kepada Nabi dan Rasul bagi generasi digital. Era digital memungkinkan informasi disebarkan dengan mudah dan cepat. Generasi digital adalah generasi yang lahir dan tumbuh dengan teknologi digital. Pentingnya keimanan kepada Nabi dan Rasul untuk membangun karakter yang kokoh di era digital saat ini. Peluang dan tantangan era digital. Di era digital ini terdapat peluang yang memudahkan kita untuk mengakses informasi ilmiah dan hiburan. Kemudian, sarana mempererat silaturahmi melalui media sosial. Namun, terdapat tantangan yang harus kita hadapi. Di antaranya, penyebaran berita bohong, pornografi, dan ujaran kebencian. Selain itu, potensi kehilangan waktu produktif karena terlalu asyik berselancar. Hal tersebut dapat diatasi dengan menjadikan keteladanan Nabi dan Rasul sebagai inspirasi dalam menghadapi tantangan era digital. Berikut ini cara aman berinternet menurut UNICEF. Yang pertama, tunjukkan perilaku baik di dunia maya. Berikan pesan positif seperti senyuman atau dukungan. Yang kedua, periksa pengaturan privasi dan keamanan akun. Atur siapa saja yang bisa melihat informasi Anda. Jangan pernah membagikan kata sandi kepada siapapun. Yang ketiga, jangan sebarkan rumor atau konten negatif. Hindari menyakiti atau mempermalukan orang lain, meskipun hanya sebagai lelucon. Karakter apa yang harus dimiliki generasi digital? Karakter yang harus dimiliki generasi digital yaitu meneladani sifat wajib Nabi dan Rasul. Yang pertama, dari sifat sidik atau jujur dapat dilakukan dengan tidak menyebarkan hoaks atau informasi yang menyesatkan. Dari sifat amanah atau dapat dipercaya dapat dilakukan dengan menghormati privasi dan menjaga keamanan data diri. Dari sifat tablik atau menyampaikan kebaikan dapat dilakukan dengan mengedukasi dan berbagi hal positif di dunia maya. Sedangkan dari sifat fatona atau cerdas dapat dilakukan dengan bijak memilih informasi yang bermanfaat dan menghindari konten negatif. Dalam dunia digital, penting untuk menerapkan sikap amanah. Terdapat 3 jenis amanah. Yang pertama, amanah terhadap Allah, yaitu dengan tidak melupakan kewajiban ibadah meskipun sibuk di dunia maya. Yang kedua, amanah terhadap diri sendiri, dengan menjaga privasi dan keamanan akun media sosial. Yang ketiga, amanah terhadap sesama, dilakukan dengan menunjukkan perilaku baik dan tidak menyebarkan rumor. Amanah memiliki hubungan dengan kejujuran. Amanah hanya dapat dimiliki oleh orang yang jujur dan dapat dipercaya. Sikap ini menjadikan aktivitas digital lebih bertanggung jawab dan bermanfaat.
Keteladanan dari Nabi Ulul Azmi perlu kita terapkan dalam kehidupan era digital. Di antaranya, pertama, kesabaran dengan menghadapi konten negatif tanpa terpancing emosi. Yang kedua, ketabahan, yaitu dengan tidak menyerah dalam membangun citra positif di dunia digital. Yang ketiga, keteguhan, yaitu dengan teguh menolak informasi atau konten yang merusak. Contoh real nyatanya yaitu bersikap sabar saat menghadapi ujaran kebencian. Tetap berusaha menyampaikan pesan positif meskipun banyak tantangan. Manfaat meneladani Nabi dan Rasul di era digital. Yang pertama, meningkatkan kualitas akhlak. Dengan meneladani sifat Nabi dalam dunia digital, menjadikan kita lebih bertanggung jawab dan bermoral. Yang kedua, membangun lingkungan positif. Dengan bersikap jujur, amanah, dan cerdas, kita menciptakan ruang digital yang lebih sehat dan produktif. Ketiga, menjadi pemimpin masa depan. Karakter kuat yang dibangun dari teladan Nabi mempersiapkan generasi untuk menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Yang keempat, menguatkan keimanan. Meyakini Nabi dan Rasul mengingatkan kita bahwa segala perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, termasuk dalam aktivitas digital. Yang kelima, meningkatkan produktivitas. Menggunakan teknologi untuk hal-hal positif menjadikan waktu lebih bermanfaat dan bermakna. Dengan demikian, keimanan kepada Nabi dan Rasul menjadi inspirasi untuk menghadapi era digital dengan baik. Meneladani sifat mulia Nabi menjadikan generasi digital lebih kokoh, jujur, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, mari jadikan internet sebagai sarana kebaikan, bukan malah sebaliknya. Jadilah generasi digital yang tidak hanya cerdas dalam teknologi, tetapi juga kokoh dalam karakter. Teladani para nabi dan rasul, gunakan dunia maya untuk kebaikan, dan sebarkan cahaya kejujuran, amanah, dan keteguhan di setiap langkahmu. Demikianlah pembelajaran PABP kali ini. Semoga bermanfaat dan apabila ada salahnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.